catatan akhir tahun 2023 dari Tiang. Lahir di Buleleng, di rumah sakit atau rumah bersalin Pantisile di sebelah selatan kantor Bupati Buleleng. Saat itu 1980, Ibu Tiang Jero Sarini, orang tua Tiang Pak Jero Swiji. Saat itu ada cerita menarik di mana kakek Tiang, guru Nyoman Kaler atau ayah Tiang, kakek Petran, amat sangat bahagia mempunyai sentane lanang. Bahkan saat itu sampai ada beberapa bayi yang disangka itu adalah Tiang. Dan kelahiran Tiang sama dengan kakek Tiang. Ada di Tian Gumreng. Jadi Tiang sangat sayang kepada kakek Tiang, kakek Petran Tiang, dan juga pengalaman dan jasa-jasa beliau sangat Tiang pakai untuk menyemangati hidup Tiang dengan karir Tiang saat ini. Lahir Tiang ring dibesarkan di keluarga seorang politisi, Bapak Tiang pengusaha juga dulu, pengusaha tembakau. Akhirnya Bapak saat itu berusaha membuka toko palen atau menjual beras dan kepentingan sembako di Banyuasri, dan hari-hari Tiang ditanam di lingkungan pasar Banyuasri. Merasa bangga juga saat yang jadi anggota DPR bisa ikut berjuang untuk mewujudkan pasar, revitalisasi pasar tersebut. Dan saat itu kocak gitu. Setelah lahirnya Tiang, ekonomi keluarga semakin baik, dan pada saat itu juga situasi negara mungkin lumayan bagus. Akhirnya Bapak Tiang menjadi kepala desa. Tiang sekolah di TK Bayangkara di Minyak Tegal. SD Tiang bersama kakek di SD Kabasan di Panjianom. Dan setelah Bapak pulang jadi kepala desa, Tiang pindah ke SD 3 Wonokerto di Panji. Akhirnya saat itu banyak teman-teman, dan terus Tiang menjadi juara kelas dan menjadi pemimpin upacara, yang mungkin itu merupakan sebuah penghormatan untuk kakek Tiang, untuk Bapak Tiang. Setelah SMP Tiang kembali ke Banyuasri, dan di sana Tiang menempuh pendidikan sambil mengoperasikan hotel Bapak Tiang, belajar bahasa Inggris. Ketemulah dengan seorang wisatawan Jepang bernama Masumi. Yang disponsori sekolah, akhirnya tamat dan melanjutkan di SMA 2 Singaraja, dan makin yang menjadi ketua alumni ikatan di SMA 2.
Waktu itu yang sharing sedikit, sudah nabung-nabung untuk biaya berobat. Saat itu biaya berobat mahal untuk nenek yang pada saat SMP, nenek dari ibu di Kalibubu. Bahkan Balai Banjar yang di Kalibubu itu adalah miliknya Penglingsir. Jadi mungkin dalam video ini banyak yang akan berikan informasi bahwa sehebat itu sejarah yang pernah kita lalui. Setelah nikah, yang SMA sambil belajar ngampas barang keliling desa Panji, Panjanom, Sambangan. Saat nikah punya toko di desa Tegalinggah pertigaan itu. Akhirnya ring kelas bahasa yang lulus di Unair untuk HI, tetapi insidensil yang bersama bapak saat itu mengendarai mobil Vanran karena baru belajar nyupir, akhirnya tersesat di Hotel Hilton di Nusa Dua. Apa yang terjadi? Yang ambil formulir pendaftaran dan akhirnya PDSP dan berkuliah di sana, bertemu Blimadir Rohman dan Mbok Sukareni, dan akhirnya saat itu ekonomi tahun 98 dari 95 sampai 98 itu ekonomi amat sangat berat. Bapak yang saya harus membantu orang tua saat itu, dan Astungkara di tahun 98 akhir, di awal 99 yang sudah membuka toko HP karena dia melalui ke Surabaya, ketemu sarang temen di sana sama adik misan yang dikasih minjem barang, akhirnya buat toko HP namanya Nusa Dua Seluler. Bergaul dengan beli token, beli solar dan yang lain-lain di sampai kejadian blokade pohon saat itu karena Ibu Megawati tidak tidak diizinkan untuk naik ke presiden. Pada saat itu yang bergerak dengan ketua ranting PDIP di Bualu dan pernah juga menyelamatkan kampus saat itu mau dibakar. Akhirnya dengan kedekatan yang dengan tokoh-tokoh masyarakat di sana tidak terjadi kejadian itu. Bertemu dengan Sofian Hughes yang berangkat ke Singapura. Sampai di Singapura yang bertemu dengan Pak Cekum Sari, dengan Van Toteng, dengan akhirnya diberikan kepercayaan. Saat itu ada kejadian kecil bersetegang dengan pegawai senior di sana, akhirnya ada sedikit insiden dan akhirnya Bapak yang menelpon di sini ada Pak Icani Doktari yang tidak ada di kamar suci. Akhirnya dipikirnya dia membawa keris ke sana, dan Astungkara setelah kejadian itu yang dipromosikan dan menjadi night duty manager menggantikan abang Malaysia yang saat itu lagi on leave. Akhirnya dipromosikan karena mendapatkan guest comment card yang banyak dan satisfying tamu banyak sekali. Nah, itu kejadiannya yang memang fenomenal saat itu. Akhirnya terjadilah
kesuksesan bisa menambah modal dan membeli mobil saat itu, yang beli DX. Akhirnya membuat platform islandhomebali.com, karena saat itu di sana di Australia, di Singapura, orang mencari ini dengan googling. Nah, di Bali belum ada yang sadar dengan itu. Kita pulang, yang bangun lagi satu unit usaha namanya Highland Home Bali Villa Rental. Dulu kita fokus di sana. Akhirnya beli properti di Pecatu, bertemu dengan Bapak Windre dengan keluarganya. Akhirnya yang punya satu aset yang bantu dengan mitra kerja tiang. Akhirnya terwujudlah sebuah villa di sana di Pecatu. Akhirnya beli properti di Jimbaran, karena kita berusaha pasti sering melakukan persembayangan, lunasi C, sering hidup tari. Akhirnya membantu kerama adat di sana untuk mendak Ratu Perande, dan akhirnya belajar tentang agama Hindu dan budaya Bali. Suatu saat yang berinisiasi untuk memberanikan diri mengambil modal dan membangun sebuah villa di seputaran Jimbaran, Ungasan, dan beberapa villa. Ada Villa Puncak, ada Royal Puncak, ada The View, ada Villa Weda, ada Ocean Valley Village yang di Ungasan, ada Ocean View yang ada di Nusa Dua. Akhirnya di Canggu juga berpartner dengan seorang jenderal polisi, dan di Tanah Lot, dan juga di Ubud yang berpartner dengan seorang pejabat menteri BUMN saat itu. Akhirnya terjun di politik dan membangun villa di Keramas, di mana-mana. Akhirnya saat itu punya partner orang Turki juga, membangun bisnis di Jalan Legian, dan lumayan berhasil. Akhirnya terjun di beberapa organisasi, Kadin, HIPMI, KNPI, ada di Menwa, di Rotary Club, menjadi presiden Rotary Club, dan akhirnya menjadi korwil pemenangan untuk Bupati Badung saat itu, Pak Agung Gede Agung. Karir semakin bagus, lunasi terus, sembahyang sering, ngayah ring Peruluwatu, ngayah ring Pura Batu Bolong, dan banyak akhirnya. Tapi sebelum nikah, yang pada saat itu, saat karir meningkat, saat itu yang menjadi ketua perbaikan Merajan di Singaraja. Banyak kejadian spiritual yang terjadi. Akhirnya amat sangat yakin bahwa di susunan terlingsir Sakti, Sang Hyang Panjilandung, dan juga Sabdo Palon itu Bulo Pasat. Nanti dia akan ceritakan di chapter berikutnya kalau ada waktu. Terus akhirnya pernah juga jadi balian sebentar. Sudah gitu jadi pemangku di Pura, di Jimbaran, bergaul dengan teman-teman, punya aset banyak, dan Astung Karya itu merupakan pengalaman yang berharga. Bertemu dengan istri, akhirnya tahun 2005 yang beranikan diri untuk meminang istri tiang
eh, apa dan membangun bisnis bersama, banyak cerita ya, akhirnya punya anak 4. Ada satu cowok si Weda pada saat itu yang ke India, dan di India bertemu dengan teman-teman di India. Ada si tadi baru telepon dari Trivana Male. Akhirnya berhasil membangun bisnis di dunia politik, bergaul dengan bapak-bapak pejabat-pejabat di provinsi, baik Pak Agung Brate, Pak Alit Kelakan, saat itu jadi wakil gubernur beliau. Seru pengalaman hidup ini. Akhirnya bisa mendengar kabar suatu malam bapak sakit, kena stroke, pas berdoa di nak mati di Sasan, kena stroke. Akhirnya dia pulang bersama bapak mertua, dan akhirnya sudah mulai berpikir kalau Tiang pulang ingin membangun sebuah patung hidup Taris Lingsir digendong oleh Panji Landung gitu. Akhirnya berjuang di rumah, jadilah anggota DPR. Tapi sebelum itu Tiang punya ide mendaftarkan diri ke DPD, perwakilan non partai, pasang baliho besar-besar di seluruh Bali dan segala macam. Akhirnya jadi anggota dewan. Yang pada saat itu yang ingat mengkonsep rumah sakit Girimas, Nangwisye, dan rehabilitasi rumah sakit dengan ide-ide di Balanangkaran. Seru perjalanan itu. Akhirnya terbangunlah Pasar Banyuasri. Waktu itu berdiskusi masalah airport atau bandara Buleleng, yang akhirnya yang usulkan namanya yaitu Bandar Udara Panji Sakti Bali Utara, dan sampai sekarang pun itu masih menjadi lembaran negara. Waktu itu kita berhasil membangun jalan-jalan di Panji Anom, tembus di Panji Sambangan, ada di Git-Git tembus ke Wonogiri, ada di Sukesade tembus di Padang Bulye, Silang Janeng, ada di Selak tembus ke Tegalinggah, jalan di Kedu ya. Tapi sayang jalan yang di Abasan SK-nya tidak diurus, akhirnya dipindahkanlah ke Lebasium. Ya, akhirnya selesai menjadi anggota DPR yang menjadi kepala desa sampai hari ini. Dan saat jadi anggota DPR yang berbangga pada situ beberapa pura ya, 10 bukit yang bantu 180 juta, pura Karangsung sejarah Betara 50 juta, pura taman, pura desa perbaikan penyangkar yang dulu kelihatan amat sangat jorok ya, akhirnya terwujud. Pura dalam, pura Segara saat itu. Akhirnya ada suatu fenomena di Pura Segara saat saya jadi perbekal, ada ritual labu bentuk yang dulu dilakukan oleh Bapak Tiang. Mungkin Tiang secara tidak sengaja melakukan liatnya tersebut. Jangan menyinggung sedikit tentang semangat Bu Pekak Tiang yang dulu tahun 45-48 beliau melakukan peperangan dengan Kakiang dengan teman-temannya. Akhirnya ada perang dan beliau berpesan di Panji ini tidak banyak ada pejuang, justru yang banyak itu adalah anti pemuda,
Tapi Indonesia merdeka dan perjuangan itu tahun 64 baru bisa terwujud, dan itu pun dengan menyerahkan aset tanah keluarga duit atas lobi pekak tiang kepada negara. Akhirnya terbangunlah Monumen Buana Kerde. Dan tahun 1968 selesai. Bapak tiang mendapatkan benefit daripada itu, dan akhirnya tiang mendapatkan benefit dari bapak tiang. Jadi itulah sebuah proses perjalanan hidup yang patut kita terus ingat. Dan di kanal YouTube Top TV Nikit yang simpan video ini agar ke depan terus bisa menjadi pengingat. Akhirnya COVID melanda, yang boleh puisik di puncak landap. Akhirnya sekarang kita bangun hulu Panji, patok batas desa kita di sana, dengan komitmen bahwa Kedu adalah sumber air Buleleng Tengah atau Alas Panji. Dan di tahun ini kita dapat bantuan bibit lagi, ada 7.000 bibit, kemarin dapat 2.000, terus kita dapat bantuan untuk menghijaukan. Dan ada beberapa, nanti Tiang akan share, sering-sering akan Tiang share kejadian-kejadian atau yang Tiang ingat sebagai garis besar. Seperti itu dulu yang Tiang bisa sampaikan, dan mohon kita ingat dengan sejarah bantu Tiang untuk membangun desa. Dan semuanya ini kita lakukan untuk anak cucu kita, bukan untuk kita saja. Tapi kalau tidak ada yang memperjuangkan desa kita, ya siapa lagi? Dan saatnya yang mohon bantuan dengan teman-teman agar kita bisa berhasil ke depannya untuk membangun desa, untuk memajukan desa kita, masa depan desa kita ke depan. Setengah udah 22 menit. Nanti Tiang akan sambung di beberapa video ke depan. Lalu namaste. Mugi disusunan daftar lingsir kepada Pak Sakti. Sering keselamatan kepada semeton pemirsa sareng sami. Mangdara Hajeng Rahayu.